Ayah anak ini namanya Liao dan anaknya bernama Ji. Sekarang kelas 5 SD. Setiap pulang sekolah, dia selalu mampir ke restoran, nungguin ayahnya. Liao bekerja sebagai pramusaji di restoran itu. Sejak istrinya meninggal, Liao harus mengurusi anaknya seorang diri. Malamnya selesai kerja, mereka berdua pulang di rumah. Waktu Liao lagi asik main saksofon, ada wanita cantik datang menagih utang sewa kontrakan namanya Lin. Saat ngobrol, dia menawarkan bulan depan ada kios baru milik bosnya yang berlokasi di pinggir jalan. Kalau nggak salah dulu Liao sempat bilang mau buka usaha salon. Kenapa nggak coba sewa kios itu aja? Namun sayang, Liao belum punya modal. Setelah Lin pergi, Liao mengukur baju Ji sambil bilang, daripada kita ngontrak terus, mending beli kios aja sekalian. Meski gaji ayah kecil, tapi kalau kita sabar menabung selama 3 tahun, pasti kita akan punya kios sendiri. Mendengar itu, Ji senang karena dari dulu dia pengen banget buka salon impian almarhumah ibunya yang belum sempat diwujudkan. Besok paginya pas baru bangun, dia langsung menghitung hari. Dia nggak sabar ingin cepat-cepat punya kios. Pas mampir ke toko sepeda, pemilik toko cerita, sekarang harga tanah udah naik. Juragan tanah menaikkan harga jual kiosnya sampai 2 kali lipat. Liao pun kaget. Sepulang ke rumah saat melihat berita kenaikan harga tanah di koran, Liao pun terdiam lemas. Dia bingung gimana caranya menjelaskan ke Ji kalau uang untuk beli kios kurang. Keesokan hari sepulang sekolah pas hujan-hujan, waktu lagi neduh di warung, ketemu kakek-kakek naik mobil mewah. Ternyata juragan tanah yang bernama kakek bos. Dia sultan kaya raya dan orang paling dihormati di kota itu. Saat melihat Ji, dia kasihan lalu memanggilnya masuk ke mobil. Dengan polos, Ji pun menurut. Di jalan pulang, dengan nada seram dia bercanda, pura-pura bilang Ji mau diculik. Apakah Ji takut sama dia? Karena nih bocah nggak kenal. Bocah ini cuma bengong. Malam hari di rumah ketika sedang makan, dia cerita ke ayah soal kakek-kakek tua bangka itu. Dia adalah juragan tanah paling ditakuti di kota ini. Bila ada yang berani nyari masalah di wilayahnya, siap-siap aja mampus. Orang-orang sering menyebutnya dengan julukan Old Fox atau sang rubah tua. Liao pun kaget. Di tengah obrolan meski berat, Liao terpaksa harus jujur. Sebenarnya kita nggak jadi beli kios gara-gara sekarang harganya naik 2 kali lipat. Mau nggak mau kita harus bersabar nabung lagi sampai uangnya cukup. Keesokan harinya saat bertemu kakek, Ji pun langsung ngobrol berdua. Ji langsung menawar harga kiosnya, namun kakek menolak dan menasehati, dalam bisnis kita nggak boleh pakai rasa empati, hanya akan menghancurkan kita. Sambil menunjukkan segelas air, sambil mengajari bagaimana cara membuang rasa empati. Pertama-tama minum airnya, pejamkan mata, kemudian ucapkan, bukan urusanku. Puluhan tahun berlalu, Ji terlihat menjadi orang sukses sekarang, punya bisnis properti, namun berbeda dari yang lain. Yang lain berlomba-lomba membangun perumahan elit. Bisnis properti ini, Ji justru malah membangun rumah-rumah murah untuk warga kurang mampu. Pagi itu saat sedang rapat, ada yang bertanya dan protes, kenapa setiap membangun perumahan murah, dia juga selalu membangun sekolah gratis di dekatnya. Kalau begini terus, keuntungan kita jadi kecil dan investor akan marah. Mendengar itu, sambil meminum segelas air putih, Ji pun berkata, bukan urusanku.